Halo, perkenalkan, nama saya Kelvin Yodi Sidarta dari kelas 3 PDK 52. Kali ini saya akan menjelaskan tentang e-government. Di zaman yang serba digital seperti sekarang ini, tentu banyak sekali yang menerapkan segala sesuatunya dengan digital, baik itu kegiatan sehari-hari, bisnis digital, sekolah, kuliah, dan lain sebagainya. Tak terkecuali pun bidang pemerintahan juga sekarang ini menerapkan sistem digital yang disebut e-government. Indonesia dewasa ini selalu meningkatkan kualitasnya sebagai sebuah bangsa, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kekuatan ekonomi. Tak mau ketinggalan, sektor pemerintahan juga ikut berinovasi. Pemerintah kini sedang mengimplementasikan sistem e-government di Indonesia. E-government adalah sistem pemerintahan yang berbasis teknologi komunikasi. Pada prinsipnya, inovasi e-government ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan dari lembaga pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan online. Selain itu, melalui sistem e-government, masyarakat bisa ikut mengontrol pekerjaan pemerintah. Jadi saat ini, pemerintah sedang mendekatkan diri kepada masyarakat melalui sistem online ini. Bentuk-bentuk dari penggunaan e-government adalah e-budgeting, e-procurement, e-audit, e-katalog, e-payment, e-controlling, bahkan hingga e-health. Pemerintah Kota Surabaya bahkan sudah menerapkan sistem Surabaya Smart Windows atau SWS, yaitu sebuah layanan yang membuat masyarakat dapat mengurus perizinan melalui smartphone. Bahkan, masyarakat dapat mencetak sendiri dokumen-dokumen perizinan. Sistem e-government ini tidak hanya berdampak bagi masyarakat, tetapi juga bagi pemerintah itu sendiri. Sistem e-government dapat mendukung kinerja pemerintah dalam bidang government to business, government to citizen, government to government, dan government to employees. E-government sendiri berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu electronic government, juga disebut e-gov, digital government, online government, atau dalam konteks tertentu transformational government. Adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, ataupun administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah government to citizen atau government to customer, government to business, serta government to government. Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik daripada pelayanan publik. Baru-baru ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan sejumlah peraturan untuk meningkatkan dan mengembangkan program e-governance untuk menerapkan sejumlah peraturan perundangan dan merumuskan roadmap dan pengembangan di masa depan. Berdasarkan survei terbaru mengenai e-government dari EPBB, Indonesia memiliki potensi untuk mempercepat penerapan e-governance melalui pengembangan kebijakan ICT nasional dan strategi e-government yang efektif dan efisien. Dalam hal belanja IT, Indonesia cukup menjanjikan, namun selain alokasi anggaran, pemerintah juga perlu menetapkan standar efisiensi kerja dan menunjukkan optimalisasi penggunaan pajak serta menghindari downtime dalam pelayanan e-government. Jadi pemerintah harus selalu memantau jalannya e-government ini dan juga memantau terkait penggunaan pajak yang digunakan untuk e-government ini. Di samping prestasi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik sejak reformasi, tentunya penerapan e-government ini dapat memberikan tambahan manfaat yang lebih kepada masyarakat. Manfaat ini seperti lebih praktisnya masyarakat untuk langsung berbicara kepada pemerintah melalui situs-situs yang telah digunakan. Manfaat lebih lengkap e-government untuk masyarakat adalah sebagai berikut. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholdernya, masyarakat, kalangan bisnis, dan industri, terutama dalam hal kinerja, efektivitas, dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. Meningkatkan transparansi, kontrol,
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep good governance di pemerintahan atau bebas KKN. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan tren yang ada, dan memberdayakan masyarakat dari pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis. Di Indonesia, perkembangan e-government masih sebatas pada mempublikasikan informasi melalui website, interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintahan melalui email, serta masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintahan secara timbal balik. Indonesia belum mencapai tingkat integrasi di seluruh kantor pemerintahan, di mana masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian database bersama. Beberapa pemerintah daerah atau Pemda memperlihatkan kemajuan cukup berarti. Bahkan, Pemkot Surabaya sudah memanfaatkan e-government untuk proses pengadaan barang dan jasa atau e-procurement. Beberapa Pemda lain juga berprestasi baik dalam pelaksanaan e-government seperti Pemprov DKI Jakarta, Pemprov DI Yogyakarta, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Sulawesi Utara, Pemkot Yogyakarta, Pemkot Bogor, Pemkot Tarakan, Pemkab Kabupaten, Pemkab Kutai Timur, Pemkab Kutai Kartanegara, Pemkab Bantul, dan Pemkab Malang. Namun, semua ini belum merata karena baru beberapa tempat saja yang melaksanakan e-government ini. Ini juga menjadi kendala juga adalah ada juga sebagian masyarakat yang masih belum terlalu mengerti mengenai teknologi yang ada sekarang ini, khususnya adalah kalangan-kalangan yang sudah senior. Ada juga masyarakat yang terbatas dalam teknologinya, seperti masih belum mempunyai handphone yang cukup memadai atau laptop. Kelebihan dan kekurangan e-government. Kelebihannya adalah pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi itu sudah disediakan 24 jam 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi itu dapat ditemukan dari kantor, rumah, tanpa harus datang ke kantor pemerintahan. Jadi semuanya jarak jauh tanpa harus bertatapan. Meningkatkan sebuah hubungan antara pemerintah, para pebisnis, dan juga masyarakat umum. Adanya keterbukaan tersebut, maka diharapkan hubungan antara seluruh pihak itu menjadi lebih baik. Jadi dengan adanya e-government ini, semuanya dilakukan secara transparan oleh pemerintah. Semuanya itu dibuka kepada masyarakat secara terbuka. E-government ini juga mendukung pengelolaan pemerintah yang lebih efisien dan juga dapat meningkatkan komunikasi antara pemerintah itu dengan sektor usaha serta industri. Jadi dengan adanya e-government ini, tentu saja pemerintah menjadi lebih meningkatkan efisiensinya. Dan komunikasi antara pemerintahnya juga tidak terputus. Kelemahan e-government adalah kurangnya kesetaraan dalam akses publik untuk keandalan internet informasi di web dan juga agenda tersembunyi dari organisasi pemerintah yang dapat mempengaruhi publik. Seperti yang saya sudah bilang tadi, masih banyak yang masih belum mengerti tentang modernisasi ini. Karena juga fasilitasnya belum tersebar dengan baik dan juga belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Hanya wilayah-wilayah tertentu yang sudah menerapkan cara ini. Berkurangnya interaksi atau juga komunikasi antara admin atau pemerintah itu dengan masyarakat, sebab e-government ini dibuat guna saling berinteraksi antara pemerintah, masyarakat, serta pihak lain yang berkepentingan. Maksudnya adalah interaksi secara langsung antara pemerintah yang kepada masyarakat yang dilakukan seperti biasanya. Dengan adanya e-government ini, maka semuanya sudah serba elit, serba komputer, dan juga jadi berkurang antara interaksi secara langsung antara pemerintah dan masyarakat. Pelayanan yang diberikan situs pemerintah itu belum ditunjang oleh adanya sistem manajemen serta proses kerja yang efektif disebabkan kesiapan peraturan, prosedur, dan juga keterbatasan SDM yang sangat membatasi penetrasi komputerisasi itu ke dalam sistem pemerintahan. Jadi di sini juga ada keterbatasan SDM dan juga
untuk komputerisasi itu ke dalam sistem pemerintahan itu sendiri. Tujuan e-government: pembentukan jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat. Jadi seperti yang tadi, masyarakat bisa melakukan interaksi dengan pemerintah 24 jam, 7 hari selama 1 minggu. Biaya yang terjangkau mungkin hanya dengan mengorbankan kuota atau pulsa saja tanpa harus keluar, berkendara, membeli bensin, dan sebagainya. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha, pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga negara, serta penyediaan fasilitas dialog publik. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien, serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah. Kesimpulan, e-government merupakan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam aktivitas pemerintahan. Komunikasi merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan dalam pengelolaan sistem pemerintahan. Melalui e-government, komunikasi diharapkan dapat berjalan dengan baik dalam organisasi pemerintahan. Berdasarkan penyajian data yang diuraikan oleh peneliti serta hasil dari analisis data-data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data. Terima kasih atas perhatiannya.